Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel kita tercinta dan cuma otomotif. Kalau teman-teman yang baru mampir bisa klik subscribe karena kita punya informasi tentang Toyota di Indonesia. Untuk teman-teman yang ingin kepo-kepo tentang harga, warna atau mungkin model terbaru dari Mitsubishi atau Yaris Cross bisa menghubungi teman kita Irfan Satu, sales eksekutif terbaik di tempat kita. Teman-teman mungkin ada keluhan atau mungkin tanya jawab, boleh kita ada di link juga. Untuk teman-teman yang ingin join kita di Instagram atau kepo di Instagram, kita ada di deskripsi. Teman-teman yang ingin membagikan sebagian donasinya, kita juga ada di channelnya, nanti kita tampilkan di bawah. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan customer royal kita, yang mana sebenarnya customer ini sangat membutuhkan bantuan dari orang lain teman-teman. Cuman karena emang mungkin apes atau mungkin udah waktunya teman-teman ya, jangan sampai terjadi di sama teman-teman ketika ingin bantuan jumper karena apinya lemah dari orang lain, jumper dari orang lain, nggak tahu kenapa kondisinya malah menjadi petaka teman-teman. Jadi plus akinya itu menanjak ke minus aki dan sebaliknya. Yang sebenarnya terjadi, yang seharusnya ketika plus itu harusnya dijumper ke plus pula, begitupun negatif juga ke negatif. Tapi karena mungkin orang awam teman-temannya, jadi banyak orang yang belum tahu ketika terjadi hal tersebut terbalik akan terjadi banyak komponen yang rusak dan terjadi abnormality pada banyak fitur, terlebih fitur safety juga, yang mana membuat mobil ini hanya bisa berjalan tanpa menggunakan fitur-fitur dasar seperti AC, audio, power window dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Ini teman-teman, kita barusan mendapatkan kerjaan customer salah jumper aki teman-teman ya. Jadi ini akibatnya jika salah jumper aki. Oke, mobil tetap bisa jalan, maksudnya bisa nyala, cuman ada beberapa yang nggak bisa teman-teman. Di sini ada AC nggak bisa nyala, masih mati, audio pun masih mati, ini power window pun tidak bergerak teman-teman ya, semua tidak bergerak, masing-masing pintu pun tidak bisa bergerak teman-teman. Oke, yang kedua lampu kota teman-teman, lampu kota ini tidak bisa nyala, untuk lampu kepala masih bisa nyala. Untuk lampu rem juga mati, berarti sudah dicek ke belakang. Terus jadi banyak yang abnormal teman-teman. Jadi untuk kelanjutan ceritanya kita simak sampai habis. Oke, di sini cek engine nyala teman-teman ya, cek engine, ada tanda seru di sini, ada tanda parkir di sini, ada ABS nyala, ada peringatan untuk cepat-cepat ke dealer teman-teman ya. Jadi ada brake override juga. Brake override itu menandakan adanya malfungsi di area rem. ABS nyala, VSC juga nyala. Oke, kita simak teman-teman sampai habis. Let's go. Oke teman-teman, untuk pemeriksaan akinya starter masih oke teman-teman ya. Tapi untuk chargernya, charging testnya low. Kemungkinan ada ini fuse alternator nih kemungkinan putus. Jadi kemungkinan di sini di alternator sini tidak ada arusnya teman-teman. Nah, nanti kita buktikan. Kita akan mengukur arus tank-banknya alternator teman-teman ya. Ini kita ada alat avometer, kita cek dulu tegangan akinya. Oke, 12 teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan ke alternator teman-teman. Nah, di sini harusnya ketika ini diukur dengan avometer merah dan ini yang hitam ditaruh di main aki,
harusnya di sini juga timbul angka 12 teman-teman, tapi ini tidak menunjukkan hasil yang 12. Itu tandanya kemungkinan charging sistemnya terganggu teman-teman. Oke teman-teman, untuk nextnya kita akan bongkar ini fuse box ini teman-teman. Kita lihat apa yang putus, simak terus kelanjutannya. Oke teman-teman, ini adalah penampakan ketika setelah kita bongkar teman-teman ya, fuse box bagian depan kiri. Untuk proses pembongkaran kita shoot karena emang kamera lagi error. Nah di sini kita lihat ada fuse alternator yang mana ini adalah 140 ampere teman-teman ya. Jadi ini akan kita jelaskan nanti ini putus apa enggak, nanti kita juga kasih explain ke teman-teman cara mengeceknya dan jalur-jalurnya seperti apa. Oke, sekarang kita cabut dulu dan mari kita ukur fuse ini putus apa enggak. Oke teman-teman, kali ini kita akan buktikan fuse ini untuk mengetahui putus apa enggak teman-teman ya. Ini kita sudah tandain. Nah, ini putus teman-teman ya. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan ukur dulu. Ini sebagai alat ukurnya teman-teman. Ketika ini kabelnya disambungkan seperti ini akan ada bunyi. Ini pertanda kabelnya berhubung teman-teman. Nah kita lihat. Nah ini kita tempelkan di data suara, artinya putus. Sedangkan yang satu ketika kita tempelkan seperti ini akan ada suara. Nah ini menandakan ini fuse-nya oke dan yang satu ini tidak oke atau putus. Kita sekarang akan pasang unit yang fuse alternator tadi. Jadi kenapa ini bentuknya seperti ini? Ini untuk penjepitnya teman-teman. Jadi ini akan dikunci oleh mur ini di bagian sini teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita tampilkan di sini.
Nah ini dia akan masuk ke sela-sela sempitnya teman-teman ya. Jadi ketika dia seperti ini untuk atas, ketika dia ditancapkan seperti ini, dia akan mengunci, dia akan masuk ke sela-sela sini kakinya, dan akan kita kunci supaya tidak lepas teman-teman. Kita kencangkan dan kita berhasil, tetap dengan konsep kehati-hatian teman-teman ya, karena yang kita hadapi adalah kelistrikan akan berakibat fatal jika kita salah menempatkan kabel atau soket. Oke, kita kencangkan dulu teman-teman ya bagian yang ini. Kalau sudah selesai, kita pasangkan ke bagian satunya teman-teman di sini. Nah di sini ini juga ada satu tersembunyi teman-teman. Maaf, kameranya open ini teman-teman ya, open sound. Jadi kita menggunakan kamera manual teman-teman. Nah di sini juga udah kencang. Sekarang kita akan pasang kembali teman-teman. Teman-teman, kita akan pasang fuse yang bernilai 10, 20, 10. Ini kita enggak tahu teman-teman ya fuse apa. Intinya kita akan mencoba merakit kembali seperti awal. Nah sampai bunyi klik teman-teman ya. Ini sudah selesai, tidak bisa terlepas lagi. Ini juga udah terkunci. Terus kita akan pasangkan di sini teman-teman, di covernya, dengan sedikit keriuhan di sini teman-teman. Teman-teman tetap harus telaten jika menghadapi perkabelan seperti ini, karena ini bentuknya sangat presisi teman-teman. Wes, oke, ini kita akan pasangkan teman-teman ya. Ini masangnya dari bawah, tinggal ditekan ke atas pelan-pelan teman-teman seperti ini. Nah hingga muncul bunyi klik teman-teman. Nah ini sudah klik dan klik. Sini teman-teman ya, ini adalah bentukan dari fuse box yang sudah separuh kita rakit teman-teman. Oke, untuk kejelasannya ikuti terus teman-teman perjalanan kelistrikan kita. Kita akan pasang kabel ini teman-teman ya. Nah ini di sini pastikan soketnya terpasang dan bunyi klik teman-teman ya, agar konektivitas antar kabel bisa terjalin dengan sempurna seperti itu teman-teman. Ini kita pasangkan di sini. Bentar. Nah di sini sudah terpasang. Ini sudah terpasang di sini, tinggal tancapkan dan klik teman-teman ya. Oke, nextnya kita akan pasang soket ini teman-teman. Jadi ini harus mengikuti ke sini biar bisa terpasang. Oke, di sini teman-teman, ini membutuhkan ketepatan dalam pemasangan. Nah pastikan bunyi klik teman-teman ya setiap pemasangan soket dan kabelnya. Ini memang agak sedikit presisi teman-teman. Oke teman-teman, kita akan pasang soket kembali di sini teman-teman. Nah pastikan bunyi klik teman-teman ya, karena emang setiap hal perkabelan harus bunyi klik supaya rapat. Ini teman-teman, kita akan pasang cover bagian bawahnya teman-teman ya. Jadi ini ada cover bagian bawah, tapi kita tata dulu kabelnya teman-teman sebelum kita beranjak lebih jauh.
akan pasang covernya teman-teman ya. Tetap dengan konsep pada itu teman-teman, karena cover ini sangat presisi. Nah, oke teman-teman, sudah terpasang. Oke, kurang lebih keberatan switchbox seperti ini teman-teman ya. Tinggal kita kasih bautnya, ada 3, 1, 2, 3 di sini. Oke teman-teman, ini 3 bautnya teman-teman ya. Kita pasang dulu dengan tangan dulu supaya beratnya terpasang dengan sempurna. Dan nanti kita akan menggunakan alat bantu teman-teman. Di sini kita akan kencangkan 3 baut teman-teman ya. Kita mulai dari yang besar dulu. Seperti ini prosesnya teman-teman, harus step by step. Oke, kalau udah dirasa cukup, kita pindah ke sebelahnya teman-teman. Sini kita agak ada kesulitan dikit teman-teman, tapi no problem, kita akan kencangkan juga. Nah, ini mulai kencang. Oke, sudah cukup. Berikutnya di sebelah sini teman-teman, kita akan gunakan secara manual teman-teman, karena di sini standnya sangat sulit. Kita akan pakai ini sini aja teman-teman. Nah, ini malah bersahabat teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita selesai memasang baut switchbox, alangkah baiknya kita cek baut massa teman-teman. Di sini kita akan cek lagi kenceng apa belum, karena baut massa ini sangat berpengaruh teman-teman ya. Kayak kan ketika lampu tidak ada mendapatkan massa atau negatif dari baterai, lampu itu bisa tidak nyala, yang kedua bisa redup, yang ketiga bisa saja terjadi ngefong teman-teman, jadi dia akan nyala seperti itu. Oke, kita pasangkan. Kita kasih umur di sini. Lalu kita kencangkan dengan kunci teman-teman. Seperti ini. Oke, selesai teman-teman. Kita pasang akinya. Oke, sebelum kita ke aki ada satu cover yang tinggal teman-teman. Kita tinggal slide kan ke bawah. Ini sudah selesai. Oke, nextnya kita akan pasang holder dari aki teman-teman ya. Ini kita lihat, kita pasangkan ini. Oke, holder sudah terpasang teman-teman, kita tinggal kencangkan saja holder aki dengan nomor 10 teman-teman ya. Tetap semua harus terpasang dengan kencang teman-teman, agar supaya tidak ada komponen yang terlepas atau bunyi. Dan dirasa cukup sudah, karena ini kalau terlalu rapat akan komponen aki teman-teman, akan bekas kayak gini. Oke, kencang. Sekarang kita tinggal pasang plus aki teman-teman, aki. Oke, kita kencangkan teman-teman. Oke, sudah cukup. Sekarang kita kencangkan lagi. Kita
kita gunakan tangan dulu supaya lebih rapat murnya. Setelah itu kita menggunakan kunci lagi teman-teman ya. Oke, kita cek kerapatannya. Oke, sudah cukup teman-teman ya. Ini masih banyak sedikit. Kita akan kencangkan lagi sedikit. Oke, cukup teman-teman. Kita tutup dulu untuk apinya. Terakhir kita tutup covernya teman-teman. Dan kita pasangkan panel belakangnya. Oke, untuk pengerjaan penggantian alternator fuse sudah selesai. Kita akan cek hasilnya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, ini kita setelah penggantian fuse alternator teman-teman ya. Oke, kita coba starter. Kemarin muncul berbagai indikator teman-teman ya. Kita coba hasilnya apa. Nah, di sini udah sembuh teman-teman ya. Tinggal muncul di sini indikator parking. Sedangkan di sini indikator BBM udah mulai habis teman-teman ya. Data BBM nyala lagi kecuali dua indikator ini. Dan untuk AC ini sudah mulai. Nah, ini hembusannya sudah terdengar teman-teman ya. Untuk panelnya nyala, untuk eco mode dan power mode juga nyala. Jadi di sini ada eco mode, power mode. Nah, ini kita nyala. Ini kaca sudah mulai normal teman-teman ya. Nah, ini kaca sudah mulai normal. Sebelah kiri juga bisa. Oke. So far soft teman-teman ya. Untuk lampu juga nyala. Jadi penyebabnya adalah fuse alternator putus teman-teman ya. Oke teman-teman, kesimpulan pada hari ini yaitu ketika teman-teman membutuhkan jumper aki, pastikan plus terminal di aki ketemu dengan plus terminal di mobil teman-teman, atau sebaliknya min aki ketemu dengan min aki. Jangan sampai terbalik teman-teman. Ketika terbalik itu akan menjadi fatal dan teman-teman tahu sendiri hal-hal yang akan tidak berfungsi ketika hal ini terjadi pada mobil teman-teman. Sebaiknya hindari hal-hal yang membuat aki teman-teman itu menjadi lemah, misalkan ada variasi headlamp, bilep dan lain-lain. Karena ketika aki teman-teman lemah dan ketika teman-teman membutuhkan jumper dan teman-teman tidak tahu ilmunya, ini akan sangat berbahaya teman-teman. Jadi ya diharapkan teman-teman menguasai semua ilmu safety ketika teman-teman emergency, sehingga hal ini tidak terjadi pada teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih masih setia menonton kita di Jaduman Otomotif. Satu hal baru kita telah belajar pada hari ini, bagaimana kita menjumper aki dan akibatnya dan hal-hal apa saja yang harus diganti ketika teman-teman telah terjadi pada teman-teman. Jadi kita share di sini hanya sebagai informasi atau reminder teman-teman. Ketika teman-teman melakukan hal seperti ini akan terjadi seperti ini. Nah, untuk mencegah hal ini terjadi, makanya kita buat video seperti ini. Sekian dari kita, terima kasih telah menonton. Semoga teman-teman selamat dari apapun, selamat sampai tujuan, dan jangan lupa bahagia.